Dalam Islam, memandikan jenazah merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga dijelaskan dalam kitab Al-Quran. Memandikan jenazah sendiri adalah suatu proses pertama kali yang dilakukan dalam memulasarakan jenazah sebagai tindakan memuliakan dan membersihkan tubuh orang yang meninggal. Syarat orang yang memandikan jenazah diantaranya ialah 1. Orang muslim, 2. berakal, 3. balik, 4. jujur, 5. soleh, 6. terpercaya, 7. adalah orang yang tahu tata cara memandikan jenazah, dan yang terakhir adalah orang yang mampu menutupi aib jenazah. Orang yang berhak untuk memandikan jenazah perempuan yaitu yang pertama, suami dari jenazah tersebut, yang kedua, perempuan yang masih ada hubungan keluarga dari jenazah tersebut, yang ketiga yaitu perempuan yang tidak ada hubungan keluarga dari jenazah tersebut, dan yang keempat, laki-laki yang masih mahram dengan si jenazah tersebut. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, menyirami badan jenazah menggunakan air suci dan mensucikan, mulai dari anggota wudhu dan dimulai dari anggota badan yang kanan, kemudian meratakan siraman ke seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, menggunakan air sabun untuk menyabuni seluruh tubuh jenazah sampai kubul dan duburnya. Yang ketiga, gunakan kembali air murni untuk membilas bekas air sabun tadi. Yang keempat, akhiri permandian dengan menggunakan air yang dicampur bubuk kapur barus dan sedikit pewangian. Yang kelima, badan jenazah dikeringkan dengan handuk yang lembut. Yang keenam, setelah kering, jenazah diangkat dan diletakkan di atas kain kafan yang sudah disiapkan sebelumnya. Mengkafani jenazah sejatinya adalah tugas dari ahli warisnya. Namun biasanya tugas ini diserahkan oleh ahli waris kepada petugas di daerahnya atau kepada orang yang lebih ahli untuk mengurus jenazah. Tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, letakkan jenazah di atas kain yang sudah disiapkan. Yang kedua, tutup bagian lubang yang ada pada tubuh jenazah, mulai dari mata, telinga, hidung, mulut, dan bagian lubang yang lainnya. Yang ketiga, ikat tangan jenazah. Yang keempat, ikat kaki jenazah di bagian jempol kakinya. Yang kelima, beri kapas di sela-sela jari tangan dan jari kaki jenazah. Yang keenam, pakaikan kain penutup kemaluan jenazah. Yang ketujuh, pakaikan gamis pada jenazah. Yang kedelapan, pakaikan khimar atau kerudung pada jenazah perempuan. Yang kesembilan, pakaikan izar pada jenazah. Yang kesepuluh, pakaikan 2 helai kain yang menutupi sekujur tubuh jenazah. Rapikan kain agar tidak ada bagian yang terbuka. Yang ke-11, pakaikan kain terakhir dan rapikan agar tidak ada bagian yang terbuka. Yang terakhir, ikat pada bagian yang diperlukan sekiranya agar jenazah tidak terbuka. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan dengan 4 kali takbir. Sholat jenazah memiliki hukum fardu kifayah, yaitu wajib ditujukan untuk banyak orang. Tetapi jika sebagian orang sudah melakukannya, maka sebagian yang lainnya sudah tidak memiliki kewajiban lagi untuk melakukannya. Tata cara sholat jenazah. 1. Membaca niat. Niat untuk mensolati jenazah laki-laki adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan niat untuk sholat jenazah perempuan adalah
Usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. 2. Setelah takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. 3. Setelah takbir yang kedua membaca sholawat. Sholawat yang paling afdol adalah sholawat Ibrahimiyah. 4. Takbir yang ketiga lalu membaca doa untuk jenazah. Lebih singkatnya, doa untuk jenazah laki-laki adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan untuk jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lebih lengkapnya lagi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal baradi wa naqihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adabil qabri aw min adabin nar. 5. Setelah takbir yang keempat lalu membaca doa untuk jenazah dan keluarga yang ditinggalkan. Doa untuk jenazah laki-laki adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sedang untuk jenazah perempuan adalah Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Yang keenam yaitu salam sebagai penutup. Acara pemberangkatan jenazah yaitu ditujukan sebagai tanda persaksian dan penghormatan terakhir untuk jenazah. Memakamkan jenazah adalah salah satu kewajiban dari seorang muslim terhadap muslim lainnya apabila seorang muslim meninggal dunia. Tata cara pemakaman jenazah. 1. Jenazah dimakamkan oleh kaum laki-laki. Jika ada, maka haruslah yang memiliki hubungan kerabat dekat dengan jenazah. 2. Jenazah dikuburkan pada liang lahat dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan lebar seukuran 1 dhira' lebih 1 jengkal. 3. Jenazah dimiringkan ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat dan disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke bumi. 4. Bila tanahnya keras, disunahkan untuk membuat liang lahat atau lubang di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup dengan jenazah. Namun, bila tanahnya gembur, disunahkan membuat belahan di bagian paling bawah sekiranya cukup untuk menampung jenazah dan di kedua tepinya diberi batu bata atau sejenisnya. Setelah jenazah diletakkan secara perlahan di dasar kubur, disunahkan untuk melepaskan tali ikatan, mulai dari bagian kepala jenazah. Talqin jenazah setelah pemakaman bertujuan untuk mengingatkan serta pengajaran untuk orang-orang yang hadir dalam acara pemakaman tersebut bahwasanya kematian itu pasti datang. Hukum dari membacakan talqin sendiri adalah sunnah. Berikut doa setelah talqin untuk jenazah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamaha ilaikal asiha'u min waladiha wa ahliha wa korobatiha wa ihwaniha wa faraqat man kana yuhibbu kurbaha wa kharajat min sa'atid dari wal hayati ila dulumatil qabri wa dikihi wa nazala bika wa anta khairu manzulin biha in aqabtaha fabidan biha wa in afawta fa anta ahlul afwa. Allahumma anta ghaniyyu an adabiha wa hiya faqiratu ila rahmatik. Allahumma shkur hasanataha wa tajawazu an sayyiatiha wa syafi' jama'atana fiha wa ghfir dambiha wafsah laha fi qabriha wa a'idha min adabil qabri wa adkhil 'alaiha al-amana wa rawha fi qabriha waqfiha kulli hawridunal jannati warfa'ha fa'iliyina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.